Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi edukasi seputar Shopee Ads atau beriklan di Shopee. Nah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan apa sih yang membuat kita itu bisa cuan di Shopee menggunakan Shopee Ads. Tentu ada faktor-faktor yang membuat kita cuan ketika beriklan di Shopee Ads. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang harus kita siapkan agar kita dalam beriklan itu menghasilkan, tidak boncos. Karena saya yakin kalau yang jualan di Shopee mungkin udah pernah setting iklan, tapi hasilnya mungkin masih zonk. Sebelumnya ini testimoni dari jasa kelola Shopee Ads di PT Metra Cerdas Digital. Di sini kita lihat efektif iklannya alhamdulillah tinggi banget, 24 ROAS-nya. Tentunya ada faktor yang membuat iklan ini sangat menghasilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa aja yang menjadi faktor iklan Shopee Ads menghasilkan. Tentunya bagi teman-teman yang ingin iklannya lebih menghasilkan, silakan simak video ini sampai selesai. Di sini saya jelaskan lagi kenapa kita beriklan di Shopee. Nah, di sini ada 3 poin kita beriklan di Shopee. Yang pertama yaitu pengguna Shopee besar. Pengunjung Shopee sangatlah banyak. Nah, biasanya mereka juga mencari produk tertentu di pencarian Shopee. Nah, kalau kita beriklan di Shopee, tentunya produk kita muncul di pencarian paling atas ketika dicari oleh pengguna Shopee. Yang kedua yaitu biaya iklannya murah. Di Shopee itu biaya iklannya masih bisa sekitar 2.500 per hari. Sedangkan bidding iklan bisa kita atur Rp200 per klik. Ini tergolong murah banget dibandingkan platform lain. Yang ketiga, mendukung penjualan. Tidak ada jaminan pasti closing beriklan di Shopee, tapi dengan beriklan kita memiliki kesempatan produk kita dilihat oleh banyak orang. Tentunya ketika makin banyak pengunjung toko kita, potensi closingnya lebih tinggi. Nah, ini kita bisa mendukung penjualan produk kita dengan beriklan. Terus, apa sih faktor-faktor yang membuat iklan kita bisa menghasilkan di Shopee? Nah, di sini saya jelaskan sebelum belajar cara beriklan di Shopee, ada beberapa yang menjadi faktor beriklan di Shopee menghasilkan. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin yang saya rangkum. Yang pertama yaitu tampilan produk. Nah, bagi teman-teman yang beriklan, itu pastikan tampilan produk atau tampilan tokonya itu memang mendukung untuk beriklan. Misalnya nih, gambarnya yang sebelumnya asal 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 upload gambar, mungkin asal foto langsung di upload, itu lebih baik diperbaiki dulu, didesain dulu, bisa menggunakan Canva, perbaiki dulu gambar gambar produknya, dan juga gambar produknya, tampilan produknya juga bisa menginformasikan kepada calon pembeli apa keunggulan keunggulan produk kita. Yang kedua, kecepatan respon chat. Ini biasanya juga berpengaruh kalau kita beriklan, kalau apalagi produknya bukan produk yang gampang dipahami ya oleh oleh calon pembeli. Biasanya mereka chat dulu ya, chat menanyakan ketersediaan produk, spesifikasi produk. Nah, ini kita harus cepat juga membalas chatnya. Jangan sampai ketika kita beriklan, kita mengabaikan begitu saja, kita biarin aja jarang buka, sehingga nanti ada chat masuk, kita jawabnya lama, sehingga nanti bisa membuat orang jadi apa ya, jadi kurang yakin dengan eh, toko kita. Yang ketiga, rating toko. Nah, rating toko juga ngaruh banget. Kalau kita belum punya rating toko, biasanya iklannya juga boncos karena orang belum percaya kepada toko kita. Nah, sebelum kita beriklan nanti kita bisa bikin rating toko dulu, kita ajak teman-teman kita, ajak saudara kita untuk beli produk kita di Shopee agar kita punya rating toko. Yang keempat, lokasi strategis. Nah, ini kalau kita lokasinya di Pulau Jawa misalnya, tokonya.
itu tentunya sangat mendukung pengiriman seluruh Indonesia. Nah, kalau kalau kita pun misalnya lokasinya di Pulau Sumatera, tapi ada kompetitor di Pulau Jawa yang calon pemilihnya dari Pulau Jawa tentunya juga ngaruh. Tapi kalau memang produk kita itu tidak ada kompetitor yang sama, yang sedikit kompetitornya, di Pulau Jawa misalnya kita jualan di Pulau Sumatera, lalu di Pulau Jawa itu nggak ada. Dan insya Allah itu juga bakal bakal apa ya, bakal bagus, strategis. Nah, kenapa lokasi juga ngaruh? Karena nanti pas ngiklan juga akan ada muncul lokasi pengiriman, lokasi alamat gudangnya, sehingga orang juga mikir mengenai ongkir dan lainnya. Tapi ini juga bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang eh, sangat berpengaruh. Tapi biasanya kalau ada dua produk yang sama, lokasi yang berbeda, satunya lokasinya di Pulau Jawa, satunya lokasinya di Sumatera, sementara pemilihnya dari Pulau Jawa, tentunya pemilihnya lebih memilih ke lokasi yang lebih dekat dengan eh, lokasi dia, lokasi tinggal dia, karena nanti pengiriman lebih cepat, ongkirnya gitu. Yang kelima yaitu mengenai harga. Nah, harga ini kalau ada produk yang sama yang beriklan, produknya persis sama. Produknya misalnya nih sabun mandi, ada sabun mandinya A dan A juga, dua toko yang beda. Satu A-nya bisa menjual produk yang sangat murah, satunya harganya lebih mahal, sama-sama beriklan. Tentunya yang closing duluan yang lebih murah. Kecuali kalau memang produknya berbeda, ada keunggulan masing-masing. Nah, itu harga nggak ngaruh. Tapi kalau produknya memang sama banget, tentunya kita susah bersaing. Nah, harga juga ngaruh banget. Nah, kalau teman-teman punya produk yang memiliki keunikan, tidak ada kompetitor, harganya eh, bebas, harganya mahal, harganya apa, kan nggak ada persaingan karena berbeda. Memang harga ini ngaruh ketika produknya sama banget dengan produk kompetitor. Nah, tugas iklan hanya mendatangkan traffic. Jika traffic datang banyak, tentunya iklan berhasil. Jika belum closing, maka yang lima ini perlu dievaluasi, yang 5 poin ini. Nah, kalau teman-teman yang merasa eh, nggak bisa mengevaluasi tokonya, tampilan produk, kecepatan merespon, dan juga belum bisa beriklan, silakan nanti eh, bisa ikut kelas PT Mitra Teras Digital, baik kelas private maupun kelas reguler. Kalau teman-teman silakan tanyakan kepada saya di WA, bisa klik link di bio kalau ini teman-teman lihat di apa di Facebook atau di Instagram. Tapi kalau video ini teman-teman lihat di YouTube, silakan klik link di bio YouTube saya. Itu nanti ada link ke WA saya, teman-teman bisa tanyakan eh, kelas private atau kelas reguler. Kalau buka kelas reguler, saya infokan. Tapi kalau tidak buka, maka teman-teman nanti ikut kelas private. Nah, saya sarankan ikut kelas private, karena kalau kelas private, nanti saya bisa membedah toko teman-teman yang lebih detail. Kalau reguler, itu kan banyak peserta, jadi nggak saya bedah tokonya, hanya strategi beriklan saja. Tapi kalau private, nanti saya bedah per berapanya ya, per tokonya, karena hanya satu orang yang ikut belajar. Itu silakan bagi teman-teman yang ingin menghasilkan di Shopee dalam beriklan, silakan dipelajari di ini. Terus kalau teman-teman bisa untuk evaluasi sendiri silakan, tapi kalau ingin saya evaluasi dan saya ajarkan cara beriklannya, silakan untuk hubungi saya. Sekian materi pada kali ini. Silakan untuk beraksen, untuk semakin giat untuk promosi, semakin giat untuk berjualan. Semoga teman-teman diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.